Musim tanam menyemai padi, menanam pula pohon kapas. Barang siapa menanam budi, kelak pasti akan dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saleh dan saleha? Berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar, walau belajarnya kita masih jarak jauh. Jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat materi yang penting. Anak-anak, materi kita kali ini adalah kompetensi bahasa Indonesia. Akan belajar apa kita dengan kompetensi bahasa Indonesia? Kita akan belajar tentang memprediksi kejadian berdasarkan isi teks. Apa itu memprediksi kejadian? Silakan simak video pembelajaran berikut ini. Memprediksi kejadian berdasarkan isi teks adalah, kita pahami dulu dari kata memprediksi. Memprediksi artinya memperkirakan sesuatu hal yang belum terjadi. Sedangkan kejadian adalah suatu peristiwa yang akan terjadi. Dengan demikian, memprediksi kejadian adalah memperkirakan suatu peristiwa yang akan terjadi. Peristiwa atau kejadian dapat memiliki hubungan sebab akibat. Artinya, peristiwa satu bisa menjadi sebab peristiwa lain. Selanjutnya, perhatikan penjelasan tentang paragraf sebab akibat. Paragraf sebab akibat adalah salah satu paragraf yang merupakan pengembangan dari pola pikir paragraf induktif, di mana kalimat utama diletakkan di akhir paragraf dan sering disebut juga dengan kesimpulan. Pemikiran tersebut pada paragraf sebab akibat merupakan paragraf yang dimulai fakta khusus sebagai sebab, kemudian disimpulkan jadi fakta umum pada akhir kalimat yang disebut sebagai akibat. Anak-anak, penjelasan selanjutnya mengenai ciri-ciri paragraf sebab akibat. Yang pertama, karena mengikuti pola pikir paragraf induktif, kalimat pertama pada paragraf sebab akibat berupa kalimat-kalimat khusus. Yang kedua, paragraf ini memaparkan banyak contoh masalah atau peristiwa khusus yang disebut dengan sebab, lalu disimpulkan menjadi satu contoh masalah atau peristiwa umum yang timbul akibat sebab-sebab tersebut, yang disebut juga dengan kalimat akibat. Yang ketiga, gagasan utamanya terletak pada bagian akhir kalimat atau kalimat yang menjadi akibat di dalam suatu paragraf. Keempat, adanya keterkaitan yang logis antara kalimat yang menjadi sebab dan kalimat akibat. Anak-anak, untuk lebih memahami materi yang sudah diajarkan tersebut, perhatikan contoh soal berikut ini dengan teliti. Tanah di lereng perbukitan itu sudah kritis. Beberapa bagian tampak retak-retak. Di samping itu, di sana sudah tidak ada tumbuhan. Padahal hujan terus mengguyur bukit itu. Wajar kalau penduduk mulai was-was. Dari paragraf di atas, peristiwa apa yang kemungkinan terjadi berkaitan dengan isi cerita tersebut? Anak-anak, apa kira-kira jawaban dari paragraf yang tertera di atas? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Kalau sudah mengetahuinya, silakan ditulis jawabannya, lalu kirimkan kepada guru kalian masing-masing.
anak-anak soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa kembali pada materi berikutnya. Tetap stay at home ya. Sering-sering cuci tangan, jaga jarak, tidak bepergian, dan jangan lupa memakai masker. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.